Suamiku menyuruhku menahan air mata setelah ayah mertuaku memukulku saat makan malam. Jadi namaku Sari, dan malam itu adalah malam yang mengubah seluruh hidupku selamanya. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana tanganku gemetar memegang sendok, sementara pipi kiriku masih terasa panas dari tamparan keras yang baru saja aku terima dari ayah mertuaku, Pak Bambang. Semuanya dimulai ketika aku dan suamiku, Dimas, menikah 2 tahun yang lalu. Kami menikah karena cinta, atau setidaknya itulah yang aku kira. Keluarga Dimas terlihat sempurna dari luar, kaya, terpandang, dan selalu tersenyum di depan orang lain. Tapi di balik pintu rumah mewah mereka, aku menemukan neraka yang tak pernah aku bayangkan. Pak Bambang adalah pria yang keras, temperamental, dan menganggap dirinya sebagai raja di rumah itu. Semua orang harus tunduk padanya, termasuk aku sebagai menantu perempuan. Malam itu, kami berkumpul untuk makan malam keluarga seperti biasa setiap hari Jumat. Aku sudah mempersiapkan diri, mengenakan baju yang sopan, merias wajahku dengan rapi, dan berharap malam ini akan berjalan lancar tanpa masalah. Ibu mertuaku, Bu Ratna, sudah menyiapkan makanan di meja makan. Dia adalah wanita yang lemah lembut tapi selalu ketakutan, seperti burung yang siap terbang setiap kali Pak Bambang bersuara keras. Aku sering bertanya-tanya bagaimana dia bertahan selama bertahun-tahun dalam pernikahan seperti itu. Adik ipar perempuanku, Putri, datang terlambat seperti biasa dengan riasan menor dan baju yang terlalu pendek menurut standar keluarga konservatif kami. Tapi anehnya, Pak Bambang tidak pernah memarahi Putri. Dia adalah anak kesayangan yang bisa melakukan apapun tanpa konsekuensi. Aku duduk di sampingnya Dimas, mencoba tersenyum meskipun perutku sudah mual karena ketegangan. Pak Bambang mulai berbicara tentang bisnisnya, tentang betapa suksesnya dia, dan bagaimana kami semua harus berterima kasih atas semua yang dia berikan. Sari, panggilnya tiba-tiba, membuat jantungku berdegup kencang. Kenapa kamu belum hamil juga? Sudah 2 tahun menikah. Apa kamu tidak bisa memberi cucu untuk keluarga ini? Pertanyaannya seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku merasakan darahku mendidih. Tapi aku mencoba menjawab dengan sopan. Maaf, Pak. Kami masih berusaha. Dokter bilang tidak ada masalah dengan kami berdua. Hanya perlu waktu. Suaraku bergetar sedikit. Tapi aku berusaha tetap tenang. Pak Bambang menggebrak meja dengan keras sampai piring-piring bergetar. Waktu? Sudah 2 tahun. Di keluarga kami, istri yang baik sudah hamil dalam tahun pertama. Mungkin kamu yang bermasalah, bukan anakku. Aku menggigit bibir bawahku, menahan air mata yang sudah berkumpul di pelupuk mataku. Dimas di sampingku hanya diam, tidak membela aku sama sekali. Dia bahkan tidak berani menatap mataku, seolah-olah aku ini tidak ada. Sari bekerja terlalu keras, Pak, kata Putri sambil menyeringai. Mungkin dia lebih fokus pada karirnya daripada memberi keturunan untuk kakakku. Istri yang baik seharusnya fokus pada keluarga, bukan pekerjaan. Aku menatap Putri dengan tidak percaya. Gadis ini bahkan tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh ayahnya. Tapi dia berani menghakimiku tentang bagaimana seharusnya menjadi istri yang baik. Apakah itu benar, Sari? Tanya Pak Bambang dengan nada menuduh. Kamu lebih memilih pekerjaan daripada memberi cucu untuk kami? Berapa gaji yang kamu dapat dari pekerjaanmu? Tidak ada artinya dibanding kekayaan keluarga kami. Aku bekerja sebagai arsitek di sebuah firma ternama, dan aku bangga dengan pencapaianku. Tapi di keluarga ini, pencapaianku tidak berarti apa-apa. Yang mereka inginkan hanyalah aku menjadi mesin pembuat cucu. Pak, saya menghormati keluarga ini, tapi pekerjaan saya juga penting bagi saya. Jawabku dengan hati-hati. Dan masalah kehamilan bukan hanya tentang saya. Ini tentang kami berdua, saya dan Dimas. Kami sedang. Sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku, tangan Pak Bambang melayang dan menampar pipiku dengan keras. Suara tamparannya bergema di ruang makan yang sunyi itu. Aku terdiam, syok, tidak percaya apa yang baru saja terjadi.
Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Pipiku terasa panas dan perih. Tapi lebih sakit dari itu adalah rasa penghinaan yang aku rasakan. Tidak ada yang membela aku. Bu Ratna hanya menundukkan kepalanya. Putri terlihat puas. Dan Dimas. Dimas hanya duduk diam seperti patung. "Jangan berani-berani membantah aku di rumah ini," bentak Pak Bambang. "Kamu ini siapa? Hanya menantu yang tidak berguna. Kalau bukan karena anakku mencintaimu, aku tidak akan pernah menerima pernikahan ini." Aku menatap Dimas dengan penuh harap, berharap dia akan mengatakan sesuatu, membela aku, atau setidaknya menghiburku. Tapi yang kulakukan hanyalah membuatku semakin hancur. Dia menatapku dengan tatapan dingin dan berbisik, "Tahan air matamu. Jangan membuat situasi menjadi lebih buruk." Apakah dia bercanda? Aku baru saja ditampar oleh ayahnya di depan semua orang. Dan dia menyuruhku menahan air mata? Seolah-olah aku yang salah karena menangis? Pada saat itu, sesuatu di dalam diriku patah. Bukan hanya hatiku, tapi juga ilusi tentang pernikahan yang aku pikir kami miliki. Dimas bukan suami yang akan melindungiku. Dia hanya anak mama yang pengecut yang lebih takut pada ayahnya daripada mencintai istrinya. Aku perlahan berdiri dari kursiku, mengabaikan rasa sakit di pipiku dan tatapan terkejut dari semua orang di meja itu. "Permisi," kataku dengan suara yang mengejutkan tenang mengingat badai yang berkecamuk di dalam diriku. "Kamu mau kemana?" "Aku belum selesai bicara," teriak Pak Bambang. Tapi kali ini, aku tidak peduli. Aku sudah terlalu lelah untuk peduli dengan apa yang dia pikirkan. Aku berjalan keluar dari ruang makan, mengambil tas dan kunci mobilku. Dimas mengejarku sampai ke pintu. "Sari, tunggu. Jangan pergi seperti ini. Kamu membuat ayah marah," katanya dengan nada memohon yang justru membuatku semakin muak. "Aku yang membuat ayahmu marah?" Aku berbalik menatapnya dengan tidak percaya. "Dimas, dia baru saja menamparku. Dan kamu tidak melakukan apapun. Kamu bahkan menyuruhku menahan air mata seperti aku ini robot yang tidak punya perasaan." Dimas terlihat tidak nyaman. Matanya tidak bisa menatap mataku langsung. "Kamu tahu bagaimana ayah. Dia keras. Tapi dia tidak bermaksud jahat. Kamu hanya perlu belajar bagaimana cara menghadapinya. Ibu sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Dan lihatlah ibumu sekarang," bentakku. Suaraku mulai meninggi. Dia seperti bayangan, tidak punya suara, tidak punya kehidupan sendiri. Apakah itu yang kamu inginkan dariku? Menjadi seperti dia? Dimas menggenggam lenganku, tapi aku melepaskannya dengan kasar. "Tolong, Sari, kembalilah ke dalam. Kita bisa bicara tentang ini nanti di rumah. Jangan membuat drama di depan keluarga." "Drama?" Dia menyebutnya drama? Aku hampir tertawa karena absurditas situasi ini. "Dimas, pernikahan kita yang drama. Keluargamu yang drama. Dan aku sudah muak menjadi pemeran pendukung dalam drama yang bahkan tidak aku pilih untuk ada di dalamnya." Aku membuka pintu dan keluar, mengabaikan teriakan Dimas di belakangku. Aku masuk ke dalam mobil. Tanganku masih gemetar saat menyalakan mesin. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Tapi yang aku tahu adalah aku tidak bisa kembali ke rumah yang kubagi dengan Dimas malam ini. Aku mengemudi tanpa tujuan. Air mata mengalir deras membasahi wajahku. Ponselku terus berdering. Dimas, Bu Ratna, bahkan Pak Bambang menelepon. Tapi aku tidak mengangkat satupun. Aku butuh waktu untuk berpikir, untuk memutuskan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Akhirnya, aku sampai di apartemen sahabatku, Linda. Dia membukakan pintu dengan wajah terkejut melihat kondisiku. Mata bengkak, pipi masih memerah, dan wajah yang berantakan. "Ya Tuhan, Sari, ada apa?" tanyanya sambil menarikku masuk. Aku menceritakan semuanya pada Linda, tentang tamparan itu, tentang kebisuan Dimas, tentang tahun-tahun perlakuan buruk yang sudah aku terima dari keluarga itu. Linda memelukku erat, membiarkanku menangis di bahunya sampai aku tidak punya air mata lagi. "Sari,
Kamu harus membuat keputusan, kata Linda setelah aku sedikit tenang. Ini bukan pertama kalinya mereka memperlakukanmu seperti ini. Sudah berapa kali kamu menangis di depanku karena keluarga itu? Sudah berapa kali Dimas memilih mereka daripada kamu? Linda benar, dan aku tahu itu. Tapi mengakuinya keras kepala adalah hal yang berbeda. Aku sudah menginvestasikan 2 tahun hidupku dalam pernikahan ini. 2 tahun berharap semuanya akan membaik. 2 tahun meyakinkan diriku sendiri bahwa Dimas akan berubah suatu hari nanti. Pagi harinya, aku bangun dengan mata bengkak dan keputusan yang mulai terbentuk di kepalaku. Ponselku penuh dengan pesan dari Dimas. Ada yang memohon, ada yang menyalahkan, dan bahkan ada yang mengancam. Pesan terakhirnya membuatku tercengang. Ayah bilang kamu harus minta maaf padanya atau jangan kembali ke rumah ini. Aku harus minta maaf? Aku yang ditampar harus minta maaf pada orang yang menamparku? Kemarahan yang aku rasakan semalam kembali membara. Tapi kali ini, bukan kemarahan yang membuat aku menangis. Ini adalah kemarahan yang membuat aku kuat, yang memberi aku keberanian untuk melakukan apa yang seharusnya sudah aku lakukan sejak lama. Aku menelepon kantorku dan mengambil cuti selama seminggu. Lalu aku menelepon pengacara yang pernah Linda rekomendasikan untukku beberapa bulan lalu ketika aku pertama kali menceritakan masalahku. Saya siap, kataku pada pengacara itu. Bu Melati namanya. Saya ingin bercerai. Bu Melati mengatur pertemuan denganku pada sore hari itu. Dia adalah wanita parubaya yang tegas dan berpengalaman menangani kasus-kasus perceraian yang rumit. Ceritakan semuanya padaku, katanya sambil menyiapkan catatan. Jangan tinggalkan detail apapun. Aku menceritakan semuanya, bukan hanya tentang tamparan semalam, tapi tentang 2 tahun penghinaan verbal, tentang bagaimana aku dipaksa berhenti bertemu teman-temanku karena Pak Bambang menganggap mereka tidak setara dengan keluarganya, tentang bagaimana gaji aku dikontrol oleh Dimas atas perintah ayahnya, tentang segala bentuk manipulasi psikologis yang aku alami. Bu Melati mengangguk serius sambil mencatat. Ini adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kontrol koersif. Jelasnya, kamu punya dasar yang kuat untuk perceraian, dan kita juga bisa mengajukan laporan kepolisian untuk kekerasan fisik yang kamu alami. Kata-kata, laporan kepolisian, membuat jantungku berdegup kencang. Apakah aku berani melangkah sejauh itu? Keluarga Dimas punya koneksi, punya uang, punya pengaruh. Tapi aku juga punya bukti, foto pipi yang memar yang Linda ambil semalam, pesan-pesan mengancam dari Dimas, dan catatan medis dari dokter yang pernah aku kunjungi secara diam-diam beberapa bulan lalu ketika Bu Ratna mendorongku, hingga aku jatuh dan melukai punggungku. Aku ingin melakukannya, kataku dengan suara yang lebih mantap dari yang aku rasakan. Aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus memperlakukan orang seperti ini tanpa konsekuensi. Bukan hanya untukku, tapi untuk Bu Ratna, dan untuk semua wanita lain yang mungkin akan menjadi korban keluarga itu di masa depan. Bu Melati tersenyum. Ada rasa bangga di matanya. Bagus. Kita akan memulai proses hukum besok. Untuk saat ini, kamu harus tetap di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah itu sendirian. Jika kamu perlu mengambil barang-barangmu, aku akan mengatur agar ada petugas polisi yang menemanimu. Sore itu, aku menerima telepon dari nomor yang tidak aku kenal. Ketika aku angkat, suara Bu Ratna yang pelan terdengar di seberang sana. Sari, ini ibu. Tolong, kembalilah. Pak Bambang sangat marah. Dia mengancam akan memotong semua akses keuangan Dimas jika kamu tidak kembali dan minta maaf hari ini juga. Aku merasakan campuran emosi, kasihan pada Bu Ratna yang selalu menjadi mediator, tapi juga frustrasi karena dia tidak pernah berani membela aku atau dirinya sendiri. Bu, maaf, tapi aku tidak akan kembali. Dan aku tidak akan minta maaf untuk sesuatu yang bukan kesalahanku. Ada keheningan di seberang telepon. Lalu Bu Ratna berbisik dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tahu. Aku mengerti. Sebenarnya, aku iri padamu, Sari. Aku iri karena kamu punya keberanian yang tidak pernah aku miliki. Aku sudah terjebak di sini selama 30 tahun, dan sekarang sudah terlambat untukku.
Air mataku mulai menetes lagi mendengar pengakuan Bu Ratna yang jujur itu. Tidak pernah terlambat. Bu, Anda juga bisa. Tapi sebelum aku selesai bicara, teleponnya terputus. Aku mencoba menelepon balik, tapi nomornya tidak aktif. Sepertinya Pak Bambang menemukan Bu Ratna sedang meneleponku. Keesokan harinya, aku mendapat pesan mengejutkan dari nomor tidak dikenal lagi. Kali ini bukan Bu Ratna, melainkan Putri. Kakak Sari, kita perlu bicara. Jangan percaya semua yang ayah katakan. Aku punya sesuatu yang perlu kau ketahui. Temui aku di Cafe Harmoni jam 2 siang. Datang sendirian. Aku ragu-ragu membaca pesan itu. Putri yang selama ini selalu meremehkanku, yang selalu menyeringai melihat penderitaanku, tiba-tiba ingin bertemu? Ini pasti jebakan. Tapi rasa penasaranku lebih besar dari ketakutanku. Aku memberitahu Linda dan Bu Melati tentang pertemuan ini, dan meminta Linda untuk menungguku di meja lain sebagai cadangan. Ketika aku tiba di kafe itu, Putri sudah duduk di pojok ruangan, mengenakan kacamata hitam besar dan topi. Dia terlihat berbeda. Tidak ada riasan menor, tidak ada senyum sombong. Dia terlihat ketakutan. Terima kasih sudah datang, katanya begitu aku duduk. Suaranya bergetar. Ada apa? Putri, kenapa tiba-tiba kamu ingin bertemu denganku? Tanyaku dengan hati-hati, mataku mengawasi setiap gerakannya. Aku tidak akan membiarkan diriku lengah di depan anggota keluarga itu lagi. Putri melepas kacamata hitamnya, dan aku terkejut melihat lebam di sekitar mata kanannya yang dia tutupi dengan makeup tebal. Ayah melakukan ini padaku semalam, katanya dengan suara serak. Ketika aku membela ibu setelah kamu pergi. Ini pertama kalinya dia memukul aku. Kak, selama ini aku selalu anak kesayangannya, tapi semalam aku melihat monster yang sebenarnya. Aku terdiam, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Bagian dari diriku merasa puas melihat Putri akhirnya merasakan apa yang aku dan Bu Ratna rasakan. Tapi bagian lain dari diriku merasa kasihan. Dia masih sangat muda, baru 23 tahun, dan sekarang dunia sempurnanya hancur. Kak Sari, aku minta maaf, lanjut Putri sambil menundukkan kepalanya. Aku minta maaf untuk semua perlakuan burukku padamu selama ini. Aku hanya meniru ayah. Aku pikir jika aku bersikap seperti dia, aku akan tetap menjadi favoritnya. Tapi ternyata tidak ada yang aman dari kemarahannya. Bahkan aku. Ada ketulusan di mata Putri yang membuatku melunak sedikit. Kenapa kamu membela ibumu? Apa yang terjadi setelah aku pergi? Tanyaku, penasaran dengan detail yang belum aku ketahui. Putri menarik napas dalam. Setelah kakak pergi, ayah terus marah-marah. Dia bilang ini semua salah ibu yang membesarkan Mas Dimas menjadi laki-laki lemah yang tidak bisa mengontrol istrinya. Dia memukul piring-piring sampai pecah, dan ketika ibu mencoba menenangkannya, ayah mendorong ibu sampai dia jatuh dan kepalanya terbentur meja. Aku menutup mulutku dengan tangan, syok mendengar cerita itu. Bu Ratna tidak apa-apa, tanyaku dengan panik. Meskipun Bu Ratna tidak pernah benar-benar membelaku, aku tidak ingin dia terluka. Ibu sekarang di rumah sakit, jawab Putri sambil mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Bu Ratna yang terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan perban di kepalanya. Dia mengalami gegar otak ringan. Ayah menyuruh kami semua bilang ibu terpeleset di kamar mandi. Tapi aku tidak tahan lagi dengan kebohongan ini. Kak, aku merasakan amarah yang membara di dadaku. Pak Bambang sudah melewati batas. Bukan hanya padaku, tapi pada seluruh keluarganya. Dan Dimas? Di mana dia saat semua ini terjadi? Tanyaku, meskipun aku sudah bisa menebak jawabannya. Mas Dimas hanya diam seperti biasa, kata Putri dengan nada sinis. Dia bahkan membantu ayah membawa ibu ke rumah sakit dan mendukung cerita bohong itu. Kakak harus tahu, Kak Sari, Mas Dimas tidak akan pernah berubah. Dia terlalu takut pada ayah, terlalu bergantung pada uang keluarga. Putri mengeluarkan amplop dari tasnya dan menyerahkannya padaku. Ini rekaman CCTV dari rumah kami malam itu. Aku mencurinya dari ruang pengawasan ayah.
Di sini ada bukti bahwa ayah menampar kakak, mendorong ibu, dan semua kekerasan yang terjadi. Aku juga sudah mengunduh semua rekaman dari 6 bulan terakhir ke dalam flash disk ini. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ini adalah emas, bukti konkret yang bisa menghancurkan Pak Bambang. Kenapa kamu melakukan ini, Putri? Kamu tahu ini bisa menghancurkan keluargamu, menghancurkan reputasi ayahmu. Putri menatapku dengan mata berkaca-kaca. Karena ini bukan keluarga, Kak. Ini penjara. Dan aku ingin bebas. Aku ingin ibu bebas. Bahkan Mas Dimas perlu bebas dari cengkeraman ayah. Meskipun dia terlalu pengecut untuk menyadarinya. Gunakan bukti ini, Kak. Laporkan ayah. Biarkan dunia tahu siapa dia sebenarnya di balik topeng pria terhormat itu. Aku memeluk Putri, dan untuk pertama kalinya, kami bukan mertua dan ipar yang saling bermusuhan, tapi dua wanita yang sama-sama menjadi korban pria yang sama. Kamu sangat berani, Putri, tapi kamu harus bersiap untuk konsekuensinya. Ayahmu tidak akan diam saja. Aku sudah siap, Kak, jawab Putri dengan tegas. Aku sudah membuka rekening bank sendiri dan memindahkan semua uang tabunganku yang ibu diamkan berikan sejak kecil. Aku juga sudah menghubungi Bibi Dewi, adik ibu yang tinggal di Bali. Dia bilang aku bisa tinggal bersamanya kapan saja. Hari itu juga, aku dan Bu Melati langsung ke kantor polisi dengan semua bukti yang ada, foto lebam di pipiku, rekaman medis Bu Ratna dari rumah sakit, dan yang paling penting, rekaman CCTV yang Putri berikan. Polisi yang menangani kasus kami terlihat serius ketika menonton rekaman itu, terutama bagian di mana Pak Bambang dengan brutal mendorong Bu Ratna hingga kepalanya terbentur meja. Dalam waktu 3 hari, surat panggilan resmi dikirim ke rumah keluarga Dimas. Pak Bambang harus menghadapi tuduhan kekerasan dalam rumah tangga terhadap 3 wanita. Aku, Bu Ratna, dan Putri. Media lokal mulai memberitakan kasus ini setelah ada yang membocorkannya. Dan nama baik keluarga yang selama ini Pak Bambang jaga dengan sangat hati-hati mulai runtuh. Dimas akhirnya meneleponku. Suaranya panik dan penuh amarah. Sari, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu menghancurkan keluarga kami. Ayah bisa kehilangan perusahaannya. Kehilangan segalanya. Bagaimana kamu bisa sejahat ini? Teriaknya tanpa henti. Jahat? Aku tertawa pahit mendengar kata itu dari mulutnya. Aku yang jahat. Dimas? Bukan ayahmu yang menamparku? Bukan ayahmu yang membuat ibumu masuk rumah sakit? Bukan ayahmu yang mengontrol dan menyiksa keluarganya sendiri selama bertahun-tahun? Kamu benar-benar buta? Atau kamu memang memilih untuk buta? Kamu tidak mengerti tekanan yang ayah hadapi dalam menjalankan bisnis. Dia hanya stres. Itu bukan alasan untuk menghancurkan hidup kami. Dimas terus membela ayahnya, dan pada saat itu aku menyadari bahwa aku tidak pernah benar-benar mengenal pria yang aku nikahi ini. Surat cerai akan segera kamu terima, Dimas. Dan aku tidak menginginkan apa-apa dari keluargamu. Bukan uang, bukan harta, tidak ada. Aku hanya ingin kebebasanku kembali. Itu saja. Kataku dengan tenang sebelum menutup telepon untuk terakhir kalinya. Sidang pertama berlangsung 2 minggu kemudian, dan ruang pengadilan penuh sesak dengan wartawan dan orang-orang penasaran. Pak Bambang datang dengan tim pengacara mahal. Wajahnya merah menahan amarah. Tapi ketika rekaman CCTV diputar di hadapan hakim dan seluruh ruangan, wajahnya berubah pucat. Yang paling mengejutkan adalah ketika Bu Ratna, dengan perban masih melilit kepalanya, berdiri di depan pengadilan dan memberikan kesaksian. Selama 30 tahun saya diam, katanya dengan suara yang mengejutkan kuat. Tapi tidak lagi. Saya ingin anak-anak saya, terutama anak perempuan saya Putri, tahu bahwa tidak ada cinta yang layak dibayar dengan kekerasan. Tidak ada kesetiaan yang layak dibayar dengan rasa takut. Hakim memutuskan bahwa Pak Bambang harus menjalani rehabilitasi dan melakukan pelayanan masyarakat, serta membayar kompensasi kepada kami bertiga. Yang lebih penting, hakim mengeluarkan perintah pembatasan yang melarang Pak Bambang mendekati kami dalam jarak tertentu. Perceraianku dengan Dimas dikabulkan tanpa syarat. 6 bulan kemudian,
Aku berdiri di balkon apartemen baruku yang sederhana tapi penuh kehangatan, menyesap kopi sambil melihat matahari terbit. Bu Ratna dan Putri kini tinggal di Bali, menjalankan bisnis kecil bersama Bibi Dewi. Mereka mengirimiku foto-foto mereka yang tersenyum, senyum tulus yang tidak pernah aku lihat saat mereka masih di bawah kendali Pak Bambang. Dimas mencoba menghubungiku beberapa kali, katanya dia sudah meninggalkan keluarganya dan ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu lebih baik sekarang. Beberapa hal memang sudah terlalu rusak untuk diperbaiki, dan beberapa orang memang tidak pantas mendapat kesempatan kedua. Hidupku sekarang sederhana, tidak ada rumah mewah, tidak ada mobil mahal, tidak ada pesta keluarga yang menegangkan. Tapi ada kedamaian, ada kebebasan, ada rasa hormat pada diri sendiri yang sempat hilang. Dan itu lebih berharga dari semua kekayaan keluarga Dimas. Aku belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian adalah tetap melangkah meskipun kita gemetar ketakutan. Dan malam itu, ketika aku memilih untuk tidak menahan air mataku, ketika aku memilih untuk berdiri dan pergi, itu adalah awal dari keberanianku, awal dari hidupku yang baru. Dan jika ada satu pesan yang ingin aku sampaikan kepada siapapun yang mendengar ceritaku, jangan pernah biarkan siapapun, suami, keluarga, atau siapapun, membuatmu merasa bahwa kamu tidak berharga. Kamu berharga. Kamu layak dihormati. Dan kamu berhak untuk bahagia. Bahkan jika itu berarti meninggalkan orang-orang yang seharusnya mencintaimu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya sampai akhir. Saya tahu ini bukan cerita yang mudah untuk didengar. Tapi saya berharap cerita ini bisa memberi kekuatan kepada siapapun yang mungkin sedang mengalami situasi serupa. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Ceritakan pendapat kalian tentang keputusan yang saya ambil, atau bahkan bagikan pengalaman kalian sendiri jika kalian merasa nyaman. Setiap komentar dan like dari kalian sangat berarti bagi saya dan membantu cerita ini menjangkau lebih banyak orang yang mungkin membutuhkannya. Jika kalian menyukai cerita drama keluarga yang jujur dan nyata seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Setiap minggu saya akan membagikan cerita-cerita baru tentang kehidupan, tentang perjuangan, dan tentang keberanian untuk memilih kebahagiaan diri sendiri. Dengan subscribe, kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya yang akan membuat kalian tertawa, menangis, dan yang paling penting, merasa tidak sendirian dalam perjuangan kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapat pemberitahuan setiap kali saya upload cerita baru. Dukungan kalian melalui like, komen, dan subscribe adalah semangat terbesar bagi saya untuk terus berbagi cerita-cerita yang autentik dan bermakna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Terima kasih dan sampai jumpa.